Cek. Selamat bagi kita semuanya. Pada saat ini tiba kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang baru dengan judul Pertentangan Besar. Kami yang di depan ini akan membawakan pelajaran ini sesuai dengan bahagiannya masing-masing. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan lebih dahulu narasumber kita atau panelis sekolah sahabat kita pada hari Sabat yang kudus. Perkenalkan, saya Pendeta Hasilitonga dari Conference Jawa Barat. Yang berikut adalah Pendeta Amron Situmorang di sebelah saya dari daerah Sumatera kawasan Utara. Lalu yang berikut Pendeta Sulaiman Lumbengau dari DKI Conference. Lalu yang berikut Pendeta Rahmat Dulu dari daerah Sumatera kawasan Tengah. Lalu yang berikut Pendeta George Sampelat dari daerah Kalimantan Timur. Dan yang terakhir Pendeta Suarsa Silalahi dari daerah Sumatera kawasan Selatan. Kami semuanya dipercayakan memimpin pelayanan Departemen Penerbitan di daerah dan conference masing-masing. Oleh karena itu, menyingkat waktu, kita akan berdiskusi atau mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita Pertentangan Besar. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta Pendeta Rahmat dulu boleh berdoa bagi kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tidak ada manusia yang senang dengan kematian. Tidak ada manusia yang senang dengan peperangan. Tetapi mengapa itu harus terjadi? Selain peperangan secara fisik, ada juga peperangan secara roh. Dari semua peristiwa-peristiwa kejahatan yang kita saksikan di muka bumi ini, mengapa itu bisa terjadi? Kita tahu kita punya Allah, kita punya Tuhan yang maha baik, kita punya Tuhan yang maha kasih. Tetapi mengapa kejahatan, penderitaan, kesusahan, pertikaian, peperangan, bahkan kematian terjadi di dalam kehidupan kita ini? Anak-anak muda, orang-orang muda, ada yang menderita, ada yang kesusahan, ditinggal oleh orang tua oleh karena sakit penyakit atau masalah-masalah yang lain. Kita sering bertanya, mengapa ini terjadi? Mengapa penderitaan ini, kesusahan ini terjadi? Kita punya Allah yang maha kasih, yang maha adil, tapi mengapa ini terjadi? Dibiarkan terjadi, kita saksikan dalam dunia kita yang berdosa. Oleh karena itu, kita mau melihat ayat intinya terdapat dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 8. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Tapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Kita akan bahas ini, akan masuk kepada pelajaran perang di surga yang akan dibawakan oleh Pendeta A. Situmorang. Silakan Pendeta. Salam untuk kita semuanya, selamat hari Sabat. Kalau kita perhatikan pelajaran kita satu minggu ini yang sudah didahului oleh Pendeta Silitoka, bahwa di pelajaran hari ini dikatakan perang di surga. Ada sesuatu yang aneh di sini tempatnya, karena kita tahu bahwa surga adalah tempat yang sempurna, tempat yang aman, tempat yang damai, tempat yang diidam-idamkan. Bahkan sampai saat ini tujuan kita ke sana. Tapi mengapa ada peperangan di surga? Di tempat yang aman, tempat yang damai, kok ada perang? Namun Alkitab telah mencatat di ayat ini yang sudah dibacakan tadi, maka timbullah peperangan di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, awalnya Allah menciptakan malaikat itu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tidak menciptakan iblis, dia tidak menciptakan setan. Namun Allah menciptakan malaikat
bahkan kita manusia diberikan untuk hak untuk bebas memilih. Inilah yang disalahgunakan oleh para ciptaan. Oleh sebab malaikat yang diciptakan oleh Allah itu adalah sempurna. Bila mana kita baca di Yesaya 28 dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Namun oleh karena ada kebebasan untuk memilih, inilah sebuah prinsip dasar dari pemerintahan Allah yang dijalankan dengan kasih, bukan karena paksaan. Pelajaran hari Senin tanggal 1 April judulnya Lucifer menipu, Kristus menang. Jadi saudara-saudara, secara garis besarnya kita tahu melalui firman Tuhan atau Alkitab bagaimana situasi di surga. Tentu pelajaran ini memberikan garis besarnya ada penipuan, ada pemberontakan. Nah, memang kalau kata pemberontakan kita terjemahkan sekarang ini seperti apa yang kita lihat, si A memberontak ke si B atau kelompok A memberontak kepada pemerintah. Bukan demikian, tetapi pemberontakannya adalah pemberontakan yang halus. Kalau kita baca dalam tulisan Penubuhan, bagaimana Lucifer ini mengikuti petunjuk Tuhan, tetapi dalam hatinya selalu ada tersimpan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi kalau dari awal tadi peperangannya di surga, sebenarnya bumi tidak ikut. Tapi karena sepertiga itu telah dibuang ke bumi, terseret dari surga, maka bumi terlibat. Bagaimana bumi bisa terlibat? Pada awalnya bumi diciptakan Tuhan dengan sempurna. Dan itu adalah pelajaran yang sangat-sangat umum diketahui oleh semua orang Kristen. Sempurna, bahkan menurut Kejadian 1 ayat 31 adalah amat baik. Kalau sudah nilainya amat baik, sudah Allah itu. Jadi kalau sudah A, sempurna. Tidak ada noda, tidak ada kejahatan. Itu yang terjadi di bumi. Adam dan Hawa diberikan kebebasan untuk memilih. Hak pilih adalah karunia Allah kepada mereka. Dia tidak menginginkan Adam dan Hawa itu seperti robot yang bisa dikendalikan oleh remote atau oleh teknologi yang hanya menurut saja tanpa alat berpikir. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia untuk memiliki hak berpikir dan menentukan pilihan. Dan Tuhan berharap dia pilih yang terbaik. Tapi keadaan ini, kenyamanan dan kedamaian di bumi ini tidak dikehendaki oleh iblis. Jadi iblis itu tidak suka dengan kedamaian. Jadi di mana ada keributan, nah disitulah kesukaan iblis. Jadi siapa yang ingin ribut, nah inilah anak-anak iblis. Tapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang mencintai kedamaian. Bagaimana iblis bisa merusak kesempurnaan, kedamaian yang ada di bumi? Ketika Hawa seketika berpisah dari suaminya, dari Adam, lalu pelajaran sekolah sahabat ini mengatakan karena dia berlama-lama menatap dan melihat pohon itu, maka iblis masuk. Nah ini dia. Jadi kalau berlama-lama kita di tempat yang salah, maka akan ada godaan. Jadi tidak ada yang kuat di tempat yang tidak aman. Dengan subtopik kasih menemukan jalan.
Kalau kita sudah ikuti pembahasan pertama tadi, bahwa terjadi peperangan di surga dan Kristus menang. Lalu terjadi peperangan di bumi ini, itu pun dinyatakan bahwa Kristus menang. Kenapa menang? Di dalam perjalanan Rabu ini, inilah kunci kemenangan itu, yaitu kasih menemukan jalan menuju jalan kemenangan itu. Kenapa disebut menuju kemenangan itu? Oleh karena bumi tadi sudah terpisah oleh karena dosa pelanggaran yang sudah dibahas tadi, pelanggaran Adam dan Hawa, sehingga bumi ini jatuh dalam dosa, maka jalan satu-satunya bumi ini harus dihubungkan kembali dengan surga. Tetapi manusia tidak bisa lagi, tidak ada jalan keluar, tidak ada sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia sehingga bisa capai pada kemenangan itu. Inisiatif dari Tuhan, selain Dia sebagai pencipta, Dia juga menjadi juru selamat. Maka Dia datang mengosongkan diri menjadi seperti manusia. Di dalam pelajaran Rabu ini, Ibrani pasal 2 ayat 9, Dia setingkat lebih rendah dari malaikat. Bahkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 7, Dia mengosongkan diri, Dia meninggalkan segala kemuliaan surga, Dia sebagai Allah pencipta, dan lalu Dia jadi manusia dan menjadi para lagi, yaitu Dia seperti hamba. Di tengah pertentangan besar itu, di tengah-tengah peperangan besar itu, great kontroversi itu, kita tidak sendiri. Kenapa? Karena ada imam besar yang menyertai kita. Kita tahu sesuatu apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib, melalui kematian, pengorbanan, bahkan kebangkitan Yesus, maka itu telah memampukan Yesus sebagai imam besar. Kalau kita lihat dalam pelajaran sahabat kita, dikatakan bahwa Yesus telah menyediakan segala keperluan kita untuk keselamatan kita. Segala sesuatu yang kita perlukan demi keselamatan kita, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Yesus, di dalam pelajaran kita, di dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, di ayat 15 dikatakan bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu di ayat 16 dikatakan, oleh karena itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Menang menghadapi peperangan-peperangan rohani yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari sampai nanti Tuhan datang untuk menjemput kita. Mudah-mudahan pelajaran kita sepanjang minggu ini bisa memberikan pemahaman bagi kita untuk bisa menang dalam pertikaian yang besar. Waktunya telah habis, kita akan akhiri, kita akan berdoa yang dipimpin oleh